Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Turjawali menyala bangku. Salam Turjawali menyala bangku. Ya, buat rekan-rekan satuan pengamanan dimanapun berada, ya, tetap di DM di IG kita Satpam TV. Di situ ada beberapa, silakan kalian boleh menanyakan beberapa pertanyaan, ya, yang mana itu akan menjadi materi buat kita mengundang narasumber seperti yang akan kita undang sekarang, ya. Tak lain dan tak kenal, nanti kita hadirkan. Beliau ini salah satu direktur utama dari Pusdiklat, ya. Mungkin disinilah nanti akan kita bahas, ya, asli atau palsu ijazah, prosesnya seperti apa diklat, gimana sih struktur organisasi BUJP-nya, gitu kan? Jadi teman-teman ya Bang, untuk teman-teman kalau mau nitip pertanyaan nih, nanti kebetulan nanti narasumber kita itu salah satu direktur dari Pusdiklat Satpam. Jadi untuk teman-teman barangkali mau menitipkan pertanyaan untuk edukasi buat teman-teman yang lain juga, bisa DM di IG kami, di IG Satpam TV ID. Nah, nanti ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ya. Pertanyaan dari teman-teman nanti kita up ya. Mungkin kita langsung saja kita panggilkan. Sudah hadir di antara kita semua, teman-teman. Ada Direktur PT Hardin Satria Sriwijaya. Direktur PT Hardin Satria Sriwijaya, Pusdiklat Satpam yang ada di Kota Bandung. Kita sambut semua, Bapak Teddy dipersilakan untuk bergabung dengan kita. Sehat Pak, sehat? Aduh, Mana ini? Beliau ini ya. Aduh, susah kita. Ini undangan dadakan ini. Iya. Sorry ya, ini undangan dadakan banget. Saya lagi di jalan tadi, ceritanya, lagi nyetir nih. Betul ditelepon suruh datang ke sini. Waduh, sorry. Saya pakai alas kakinya alas kaki kulit. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Gimana? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Saya Pak Tantan terakhir ketemu dengan beliau ini kurang lebih udah berapa bulan yang lalu tuh. di mana tuh? Di mana, Pak? Kalau nggak salah itu udah lama Pak ya. Lama ya, sekitar 5 jam yang lalu lah. Saya potong dulu sebentar ini. Boleh sambil merokok kan ya? Boleh. Wis mantap, kalau gitu. Silakan Pak Dir. Jadi Boleh lah. podcast malam ini ya sengaja kita rada santai karena kita memang boleh ngerokok. Jadi buat Pak Tantan silakan. Enggak, saya izin dulu. Karena kenapa saya bawa bantal? Karena saya masuk angin. Enggak, sebenarnya dia mau batal, ada yang ditutupin masalahnya. Bisa jadi. Pak Dir gimana, sehat? Alhamdulillah. Untuk kegiatan nih Pak Dir. Siap. Selain untuk di pekerjaan utama nih, ada kegiatan lain ya di luar pekerjaan yang sekarang Pak Dir? Aduh, pertanyaannya langsung berat nih. Padahal santai-santai aja dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kegiatan saya sih sehari-hari sebenarnya santai-santai aja. Lebih banyak ke arah perencanaan, ngobrol sama teman-teman. Kadang-kadang ada kampus di saya itu yang video call bareng-bareng, telepon apa-apa. Jadi rapatnya kayak gitu lah. Daripada kalau zaman sekarang ini kan daripada rapat langsung harus di suatu tempat jam tertentu, mending kapan saja, di mana saja, lagi ngapain bisa rapat. Nah, ngomong-ngomong Pak Dir tuh sama di Kota Bandung juga kayaknya? Bandung asli. Di Bandung juga. Pak Dir Izin merokok ya. Anak, kabarnya udah masuk kuliah nih? Yang bungsu masuk kuliah. Masuk kuliah. Agak berat nih kalau cerita soal anak, nanti kan ketahuan banget nih umurnya berapa nih. Yang besar udah ini, yang besar udah. Tapi ya rekan-rekan satuan pengamanan ini salah satu direktur Pusdiklat Satpam yang kita anggap masih cukup koboi. Kita undang, kita telepon, beliau itu gampang. Oke, langsung datang. Terima kasih Pak Dir hari ini kedatangannya.
Seperti yang kita umumkan di IG kita, buat rekan-rekan satuan pengamanan boleh tanya sesuka hati kalian, nanti masuk itu ke DM kami, nanti kita kupas tuntas, mumpung ini ada direkturnya, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan pertama nih Pak Dir, ya. Mungkin ini dari @rahim007. Beliau ini nanya seperti ini, Pak Dir. Kan BUJP itu Badan Usaha Jasa Pengamanan. Ya. Sedangkan Lemdiklat ini BUJP juga. Nah, apa bedanya struktur organisasi BUJP Jasa Pengamanan Ya. sama struktur organisasi Lemdiklat Satpam? Struktur yang di dalamnya maksudnya. Contoh nih Pak Dir, seperti Badan Usaha Jasa Pengamanan PT ini gitu. Ya. Ada direktur utama, general manager, branch manager, atau ada manajer operasional. Apakah sama nih Pak Dir nih? Rekan-rekan tanya nih Satpam nih. Oke. Ya, buat teman-teman siapa tadi ini? @rahim007. Ya, pokoknya siapa aja yang masuk nanya itu. Pada prinsipnya BUJP itu Badan Usaha Jasa Pengamanan ini terdiri dari beberapa surat izin operasional. Nah, ada dua di antaranya yang memang banyak berkecimpung di dunia saya. Itu ada jasa pengamanan khusus untuk pelatihan yang sedang saya garapkan. Ada juga jasa pengamanan yang mengelola pengamanan di suatu wilayah atau tempat tertentu. Jadi biasanya kita sebut dengan jasa penyedia satpam. Saya tidak menyediakan satpam. Saya membina, melatih satpam untuk menjadi kompeten. Jadi lebih ke arah, kalau lebih gampangnya mungkin sertifikasinya lah. Sertifikasi. Nah, karena satpam ini kan sebenarnya bukan ECC ini sekarang. Satpam itu sekarang betul-betul sudah jadi profesi. Jadi kalau sudah jadi profesi harus ada kartu tanda anggota. Tuh. Yang harus punya sertifikat atau ijazah minimal Gada Pertama. Gitu. Kan berjenjang nih, Gada Pertama, Gada Madya, Gada Utama. Nah, minimal itu adalah Gada Pertama. Semua satpam itu wajib mempunyai kartu tanda anggota. Sama, saya juga satpam. Iya. Jadi Kamu juga satpam ya? Satpam kita. Ini satpam nggak? Nah, pertanyaannya punya KTA apa enggak nih? Siap. Jangan-jangan Kalau bener satpam KTL itu ada di dompet loh. So, ada di dompet nggak? Ada. Ini nggak pernah mau dompet. Kayaknya dompet. Tapi Pak Dir, Pegang istri ini. struktur di dalamnya sama ya? Ada marketingnya, ada manajer operasionalnya, atau ada perbedaan nih? Misalkan bahasanya ada Kapusdi, ada Gadi, atau seperti apa Pak Dir? Pada prinsipnya secara aturannya itu kan ada di Perpol nomor 4 tahun 2020. Terus sebelumnya ke belakangnya lagi ada Perpol 24 tahun 2007. Prinsipnya itu struktur organisasinya sama. Sama. Ada direktur, ada komisaris, ada direktur, ada wakil direktur, ada penasihat di sana. Kemudian di sini ada yang tadi disebut ada marketing atau pemasaran, Iya. ada bagian keuangan, ada bagian legal. Ya, sebenarnya sama strukturnya. Hanya di dalam praktek ya khusus untuk BUJP pelatihan itu apa namanya lebih santer. Di situ ada direktur minimal, ada Kapusdi. Nah, dua ini nih yang sebetulnya Pemeran utamanya. betul, dia mengelola betul. Kemudian dia dibantu ada koordinator Hanjar, koordinator kesiswaan, Anjar, Korsis biasanya itu. Iya. Ada juga yang mengurus nanti logistik. Gitu. Nah, jadi tapi secara struktur organisasi yang resmi itu sama saja. Jadi ada sekian dari atas, dari mulai komisaris, direktur, ada penasihat, sama semua. Nah, Pak Dir, ini juga ada DM masuk nih sebentar Bang. Ada yang masuk? DM masuk dari Surya Kurawa nih Pak Dir. Surya Kurawa. Ya, untuk berkaitan dengan diklat masih, Ya. itu perbedaan antara izin SIO dan lain-lainnya Pak Dir. Ya. Izin Pusdiklat sama izin BUJP sama atau ada bedanya sih Pak Dir? Ya sama saja sebetulnya, hanya peruntukan yang berbeda, gitu. Artinya begini, kenapa saya bilang sama? Pengajuannya sama melalui Polda,
untuk mendapatkan rekomendasi dari Polda. Setelah rekomendasi dari Polda oke, baru kita majukan ke Mabes Polri Jakarta yang sekarang berkantornya di BKPM, Badan Koordinasi Pengadaan Modal, di Jalan Gatot Subroto di Jakarta. Jadi prosesnya sama, persyaratannya juga sama di situ. Hanya nanti peruntukannya yang berbeda. Kalau saya CEO-nya khusus untuk pelatihan. Jadi saya hanya boleh mengadakan kegiatan itu khusus untuk pelatihan gada pertama, gada media, gada utama. Jadi intinya sama, mungkin perbedaannya hanya ini untuk izin BUJP, Betul. ini untuk izin penyedia jasa, Betul. ini untuk Lemdikat mungkin ya. Karena kan judulnya kan SIO, surat izin operasional. Anjir, Nah, operasionalnya yang berbeda. Saya curiga ini mau bikin ini. Nah, boleh. Saya curiga Mudah-mudahan mau bikin teman-teman ini. ya. Saya curiga mau bikin ini. Gak apa-apa, kalau mau bikin bilang sama saya. Nah. Ya lumayan lah, tarifnya nggak terlalu mahal kalau saya. Kalah bener. Yap. Pak Tantan Ini ada ada satu lagi nih dari Petruk 1990 ya. Proses terbitnya ijazah dan KTA itu ya, pelaksanaannya ya sampai ijazah keluar berapa lama gitu kan. Banyak yang belum paham sama sekali. Baik. Jadi pelatihan kita itu ada beberapa jenjang. Saya dari dasar aja dulu ya. Pelatihan gada pratama yang paling dasar. Jadi gada pratama itu pelatihan untuk para pelaksana satpam. Nah, pelaksana. Kalau gada media itu untuk level supervisor. Gada utama untuk level manajer satpam. Nah sebenarnya gada pertama ini pun juga terbagi 3. Ada pelaksana media, ada pelaksana utama. Sama, yang media juga sama. Ada supervisor media, ada supervisor utama. tingkatannya banyak Berarti itu ada tingkatannya, mungkin jabatan ya. Atau bisa disebut kan kalau kemarin itu ramai dengan pangkat. Mungkin itu kayak yang disebut dari kepangkatan. Tapi gitu dari ya. damping nih, karena tadi sebelum jawab pertanyaan sebenarnya, saya baru dasar dulu. Kan tadi kan pertanyaannya berapa lama pengurusan ijazah? Ijazah. Boleh saya ke situ lagi? Pak? Boleh, Ya, silakan. Jadi, nah, kepengurusan ijazah ini sebenarnya adalah waktunya memang berbeda-beda. Saya mesti cerita sedikit dulu. Gada pertama itu pelatihan selama seharusnya ya, sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Itu untuk gada pertama waktunya 14 hari. 2 minggu. 14 hari itu maksudnya adalah 140 JP. 140 jam pelajaran. Nah, satu JP-nya itu 46 menit. Jadi, waktunya itu memang adalah 14 hari. Artinya dari awal pembukaan sampai penutupan itu adalah 140 JP. Apa saja itu yang dibahas dalam 140 JP itu? Ada teori di kelas, ada juga praktek di lapangan. Nah, cuma sekarang ini diklat itu memang ada proses yang namanya akselerasi di percepatan, karena dianggap kalau mengikuti aturan yang 140 JP itu lumayan agak berat juga. Cukup lama lah, itu ke sekitar 2 minggu untuk pelaksanaannya. Mungkin biayanya juga makin mahal. Biaya pun juga membengkak. Makanya akhirnya kebijakan yang muncul adalah itu selama paling tidak seminggu lah. 6+1 berarti ya. Ya bisa begitu. Ada juga yang 10 hari, tergantung dari kebijakan. Itu se-Indonesia atau Bisa tiap Polda bisa jadi berbeda-beda. Bisa jadi berbeda-beda setiap Polda. Ada yang melaksanakan 5 hari, ada yang melaksanakan 6 hari, tergantung dari kebijakan Polda masing-masing. Tapi paling tidak si materi-materi wajib yang sesuai dengan kompetensinya ya. Misalnya gada pertama itu kan kompetensinya satu, misalnya persiapan untuk pelaksanaan tugas dia. Yang kedua pengaturan, penjagaan, ya. Itu dijawali lah. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli itu dibahas. Juga dia juga harus kompeten dalam hal PPTKP. Ya, bagaimana mengatur atau mempersiapkan atau mengelola TKP, tempat kejadian perkara. Itu wajib. Nah, itu kompetensi dasar dari gada pertama. Gada media beda lagi, gada pertama juga tentu beda lagi. Gitu.
Sekarang kalau Gada Madia waktunya berapa lama kalau saya itu lagi ya? Ya. Iya, betul. Gada Madia itu 11 hari. 110 jam pelajaran. Gada Utama itu 100 JP. 5 hari dia pelaksanaannya. Sudah bagus sekarang lah seperti itu. Alhamdulillah sekarang aturannya sudah jelas, kurikulum di klub sudah jelas, sudah semakin bagus. Saya salut sama Polri sekarang sangat memperhatikan sekali pola pembinaan di klub satpam ini. Jadi buat satuan pengamanan yang sudah 5 tahun jadi satpam harusnya mau touring aja 2 bulan udah haji. Ya. Wah. Luar biasa. Jadi segeralah diklat. Tapi ngomong-ngomong gini, Pak Dir. Ini mungkin banyak yang kita dari tadi ya, Pak Dir, direktur. Ini dari direktur PT Hardin Satria Sriwijaya. Nah, Pasti orang Palembang itu, Bang. ini Sriwijaya ini, Pak Dir. Ini sudah banyak masuk nih. Apakah Pak Direktur Utama itu salah satu orang Palembang? Karena kenapa memakai nama Sriwijaya? Jadi gini, Pak Dir mungkin. Memang Sriwijaya ini terkenalnya dipakai di Palembang. Apakah Pak Dir ada keturunan Palembang? Itu sering sebenarnya, pertanyaan itu muncul sering. Sering ya? Jangan-jangan ini yang punyanya orang Palembang nih. Iya, gitu. Sriwijaya memang salah satu kerajaan yang terkenal di sana lah. Iya. Di Sumatera Selatan. Ya. Padahal sebenarnya saya asli orang Sunda, Bung To. Asli orang Sunda, lahir di Sunda. Bandung, orang tua juga orang Sunda, dua-duanya sama sekali nggak ada daerah-daerah Sumatera, daerah-daerah Kalimantan, nggak ada. Sriwijaya itu sebenarnya masa kecil saya memang ada di suatu wilayah, suatu perumahan, memang kebetulan anak kolong saya. Iya. Nah, itu namanya KPAD Sriwijaya. Oh. Makanya saya menggunakan nama itu. Lah sekedar untuk mengingatkan diri pribadi, oh masa kecil gue di situ loh. Gitu. Iya. Itu aja lah, simpel-simpel aja. Bang, barangkali ada masuk DM lagi, dicek lagi, Bang. Oke, ini dari Agung Laksono 01. Biasanya siswa HSS ini Orang Golkar bukan? Bukan. apa? Orang petinggi Golkar bukan? Bukan. Kayaknya bukan. Ini Mudah-mudahan fotonya, jangan lah. fotonya rambutnya gondrong. Ngeri juga kan kalau Pertanyaan Agung Laksono 01, biasanya siswa HSS ini sendiri Pak Dir ini ngambilnya dari instansi, apakah ini dari BUMN, Iya. apakah umum, apakah di luar dari Jawa Barat itu bisa masuk nih? Dari kota mana aja gitu kan Ya, maksudnya. mengikuti diklat di HSS tuh. Ya, pada prinsipnya begini, kewenangan saya atau lah saya hanya diizinkan untuk menyelenggarakan diklat di wilayah di mana SIO saya ajukan. Kebetulan saya hanya mengajukan surat izin operasional untuk wilayah Jawa Barat. Jadi saya hanya boleh menyelenggarakan diklat di wilayah Jawa Barat. Sekarang pertanyaannya, kalau siswanya apakah harus dari Jawa Barat juga atau bagaimana? Iya. Siswa boleh datang dari mana saja, Pak. Boleh dari mana saja. Siswa saya ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, bahkan dari Papua. Ada. Ada yang dari Papua. Kakak, mata air sudah kakak. Beta. Ada yang dari Papua. Jadi kalau soal siswa itu bisa dari mana saja. Tapi saya hanya boleh menyelenggarakan tempatnya untuk penyelenggaraan diklat itu di wilayah Jawa Barat. Berarti gini Pak Dir, contoh nih, misalkan teman saya punya perusahaan, dia ini ada di Garut atau di Tasikmalaya. Ya. Siswanya tapi khusus untuk perusahaan dia sendiri. Nah, tapi dia pengennya di perusahaan dia. Bisa nggak timnya Pak Dir ini, timnya HSS ini berangkat ke sana? Maksudnya ini suatu perusahaan Iya, yang satpamnya belum diklat, iya, artinya belum punya KTA. oke. Dia ingin supaya si anggota-anggota Yes. satpamnya itu punya KTA semua, Yes, penyelenggaranya tapi di tempat dia. Yes. Oh bagus, bisa. lebih bagus itu ya. Iya, itu praktis sekali. Kenapa praktis? Karena dia bisa tidak meninggalkan tugas, gitu Iya, kan? betul. Nah, artinya dia mengikuti diklat, sekaligus juga dia bisa sambil jaga. Iya. Artinya misalnya diklat siang, diklat malam misalnya, Iya. dia seperti itu, sangat fleksibel. Oh. Karena gini lah, Bowo, Tantan, Adi, yang saya ketahui dari pihak Polri itu tidak terlalu membebani, terlalu ketat sekali, tidak. Mereka bisa mengerti bahwa kondisi siswa ini datangnya tidak semua dari umum. Bisa jadi mereka datangnya dari anggota-anggota yang sudah bekerja
JKT bukan setahun 2 tahun, mungkin sudah lama dia bekerja. Tetapi karena ada keharusan bahwa mereka ini harus mempunyai kartu tanda anggota Satpam, mau tidak mau mereka harus ikut iklan. Nah, kendalanya di mana? Kendalanya ada di jam kerja mereka. Nah, gimana caranya untuk bisa Tetap mengikuti. Mengikuti sesuai dengan aturan, tapi juga mereka tidak meninggalkan tugas terlalu lama. Nah, jadi bisa jadi penyelenggaraannya di lokasi mereka. Untuk misalnya cuma ada 5 orang atau ada jumlah batasan minimal maksimalnya. Nah, kalau bicara itu berbicara bisnis. Nah. Tapi bagus Mau buka, pertanyaannya. itu mau buka lagi. Benar. Saya curiga dia ini mau daftar jadi marketing Nah, HSS jadi- ini. Saya ini mau belajar Bang orangnya. Ini kalau gitu bisnis cerita. Pak Dir, karena kita ini ngobrol santai sambil ngopi dong. Oke, Ya, ngopi. Pak Dir. Sambil ngopi, sambil ngopi. Ini buat saya ya. Nah, sorry Udah korek Bang? guys, aku ngopi dulu ya. Ini coba kita baca lagi ya. Barangkali ada lagi yang masuk DM kita. Rekan-rekan tetap kalau mau ada yang nanya-nanya ya, tetap DM ke IG kita satpamtv.id. Jangan takut untuk bertanya ya, karena ini dedengkotnya yang menciptakan Satpam. Mumpung Iya. ada di sini, jarang-jarang lo beliau Betul. ini. Sibuk pokoknya apa? Pokoknya apapun pertanyaan dari teman-teman nanti kita sampaikan, cuma kan bentuknya random, kita pilih salah satunya. Nah, untuk DM sendiri tetap ke Instagram Satpam TV ID, nanti kita tanyakan langsung ke beliau nih, dedengkotnya kalau bahasa Bang Wono. Nah, ini kebetulan teman-teman ada lagi nih DM masuk dari Berry Juliansyah nih Pak Dir. Iya. Pertanyaannya, kalau di Klat Satpam ini tuh tenaga pengajarnya dari mana, instansi mana? Oke. Atau mungkin kalau teman-teman yang udah sedikit pada tahu dari TNI kah, dari Polri kah, atau Iya. apa kolaborasi mereka tuh? Ya. Ya, seperti itu Pak Dir. Baik. Semua pengajar di Klat kita istilahkan gadik, tenaga pendidik. Gadik. Semua gadik itu dari kepolisian, Polri, khususnya di Binmas, di Polda masing-masing wilayah. Jadi pengajarnya dari Binmas Polda. Nah, ditambah dengan ada materi-materi khusus yang biasanya juga kita nih PT Hadi Satria Sujaya itu juga memberikan juga materi-materi tambahan. Misalnya K3, pengenalan lah dasar-dasar, pelatihan bagaimana memadamkan kebakaran misalnya, terkenal dengan simulasi penggunaan APAR misalnya, atau ada pelatihan juga bela diri. Betul. Semua sebenarnya pengadanya dari Polda. Yang ya dari internal juga kita bisa juga ikut menambahkan sedikit. Itu. Kenapa Nah. dari Polda? Ya harus kompeten lah, memang sesuai dengan bidangnya mereka. Iya. Yang diajarkan adalah urusan pengamanan yang notabene si bahan ajarnya itu semua dari kepolisian. Ini sedikit cerita nih Bang Pak Dir, untuk Abang-abang ya. Saya dulu di Klat Gada Pratama nih Bang. Itu tenaga pengajarnya Armed tuh, area Medannya itu sama TNI itu Pak Dir. Nah, untuk PT HSS sendiri dari instansi TNI ini ada nggak di PT HSS? Kita ngikutin aturan aja. Oh, Jadi aturannya memang pengajaran dari kepolisian, saya ikutin aja. Saya tidak mau terlalu tahu misalnya apakah dari instansi lain Iya. mengajar atau dari kesatuan lain, mungkin bisa, tetapi bagi saya pribadi saya ngikutin aturan aja. Semua pengajar dari kepolisian. betul. Pak Tantan, Ini kenapa? Cuman yang ditanyakan itu DM dari rekan-rekan semua. Gitu. Teman-teman juga Ya. mau bertanya, Kenapa? santai. Nih, kita akan Ngomong tanya, koreknya nggak ada saya. kapan berdirinya HSS, sudah berapa lama nih? Kita harus tanya, di mana kiat-kiat suksesnya itu? Iya, Ya, betul. itu kita harus berarti tanya. sekarang kita bedah. Jangan Mbak, jangan Betul, ngomong betul. saya mau buka ya. Iya. Enggak, bukan saya nggak mau buka. Ya, kita harus tahu, gitu kan. Berdirinya SS ini kapan? Kalau ngelihat saya yang masih muda ini, jadi HSS juga masih muda sebenarnya. Masih muda. Kalau bayi itu sebenarnya baru belajar berjalan lah. Baru benar. Berdiri tahun 2012
2020 akhir. Kalau dihitung-hitung sekarang mungkin sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lah ya. Cuman waktu itu memang saya kurang kebetulan. Bumbo lagi. Kurang kebetulan kenapa? 2020 kita mulai mengadakan diklat Nusantara. 2021 alhamdulillah ada COVID. Iya. Otomatis Semua itu kan? iyalah pembatasan di mana-mana, apalagi Betul, yang betul. kita lakukan adalah mengumpulkan manusia kan. Iya, betul. Jadi pasti ada pembatasan, satu bahkan di penghentian waktu itu, penghentian sementara. Jadi lumayan lah. Jadi berjalannya cukup tertatih-tatih, tapi alhamdulillah ya, kita survive dan sampai sekarang kita masih berjalan. Sudah berapa angkatan Pak Dir sekarang? Sekarang itu sudah mau ke angkatan 47 untuk beda pertama. Nah, sudah. Itu satu angkatan nyampe 100 kah, 200 kah orangnya? Ya sebenarnya kalau soal jumlah siswa tuh memang tidak dibatasi. Rahasia, jangan dikasih tahu. Ada yang panas. Saya lagi belajar Bang. Ye, mau jadi marketing juga. Dalam artian tidak dibatasi secara jumlah. Yang membatasi itu adalah tempat. Terbatas. Pasti kan terbatas dong. Betul. Terbatas. Ada tempat yang hanya bisa menampung 100 orang, ada yang tempat bisa 200 orang, ada yang bisa 500 orang, terserah. Satu itu. Yang batasan yang lainnya apa? Ya gaditnya. Betul. Sekarang gadit masa ini bisa ngajar satu kelas 500 orang? Betul. Rasanya kan tidak mungkin. Nah, bicara tempat nih Pak Dir. Untuk lokasi HSS sendiri tuh di mana sih sebetulnya? Nah, alhamdulillah sekarang saya ngadakannya itu di Bandung, di tengah kota bahkan. Jadi tepatnya sih di Jalan Lengkong Besar nomor 64B. Nah, silakan datang aja ke sana ke Wisma Taruna, Jalan Lengkong Besar nomor 64B. Kalau ingin diklat, silakan datang ke alamat itu. Sebelumnya saya pernah mengadakan di tempat lain, di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah maju ke tengah, lebih di kota. Jadi kalau siswa ada perlu apa-apa tidak terlalu repot lah. Betul. Pak Dir, ini kan siswa ya saya nyebutnya. Siswa emang jadi kayak kependekan ya sebenarnya ya. Iya. Teman semua tinggi-tinggi saya jadi pendek. Ini Pak Dir, ruangan ini hasil rancangan Bapak Ya. Bung Tantan. Ya mantap lah, mantap. Jadi dia ini kemarin menghilang 4 hari nggak tahu kemana. Katanya itu bangun pondasi, terus ngirim video, ternyata dia bikin markas ini. Oke. Makanya saya salut dengan teman saya satu ini, nggak minta biaya dengan kita. Oke, ini Enggak. bangun sendiri. Nggak Bangun tahu. sendiri kita, Pak Dir. Bangun tidur. Mimpi. Ini Pak Dir, siswa ini kan mungkin selama 6 hari ya, 6 hari ada di Pusdik nih. Ya. Ini makannya memang udah menjadi tanggung jawab Pusdik, atau mereka setelah itu keluar ke kantin sendiri, makan sendiri, atau seperti apa nih? Ya. Takutnya ini rekan-rekan yang di rumah ya, takutnya rekan-rekan tidak mau diklat, takutnya takut mikirkan tidur di mana, makannya seperti apa, Ya. mandinya seperti apa, ya, Ya. buang airnya seperti apa, seperti itu Pak Dir. Ya. Jadi selama diklat itu dari mulai pembukaan bahkan H-1 mereka harus sudah hadir karena ada proses registrasi, ada proses pemeriksaan kesehatan, Oh, ada sesi foto dan sebagainya lah. oke. Ada juga gladi dulu buat sebelum upacara dan sebagainya. Nah, itu ada H-1 itu. Jadi siswa sudah hadir H-1, kemudian hari H-nya itu melakukan upacara pembukaan, dilanjutkan dengan materi. Sampai hari saya harus bilang di sini secara resminya saja ya. Iya. Sampai hari ke-14. Oke. Ya, kita bilang secara resminya saja dalam 14 hari. Nah, makannya di mana? Makannya ya otomatis di tempat diklat. Karena pada prinsipnya sebenarnya orang datang di diklat, otomatis dia nggak boleh dong keluar dari Lembik. Oh, Nggak boleh dong keluar dari area lembaga pendidikan itu. nggak boleh keluar ya? Tidur, makan, ya di situ semuanya. Itu udah jadi fasilitas berarti Pak Dir ya? Fasilitas. Untuk Karena memang- biaya mungkin Bang ya? Untuk biaya nih. Kalau biaya jangan disebutin. Tapi yang sering, yang kebanyakan itu ya, gini, orang mau diklat, Iya. apalagi baru lulus sekolah, Iya. saya harus membeli seragam satpam dulu nih. Nah, Di HSS sendiri seperti apa nih? Kalau misalkan saya belum punya seragam, oh iya. apakah Disediakan. harus beli Oh, langsung ke HSS atau seperti apa Ya. teknisnya? Jadi saya juga nggak apa-apa lah. Tadi ada pertanyaan soal harga. Iya. Saya nggak- Biar teman-teman juga pada tahu semua kan. Karena
sebenarnya bukan suatu rahasia. Tadi di dalam brosur kita tuh juga mencantumkan harga. Yang namanya ada tempat, ada makan di sana, Betul. ada juga nanti ijazah keluar dan sebagainya, pasti muncul biaya. Hanya nanti berapa yang harga fixnya itu memang otomatis ini memang ada unsur bisnis. Otomatis yang namanya bisnis itu harga tetap akan seimbang lah. Semua penyelenggara diklat itu nggak akan jauh harganya, sama saja. Nah, terus sambung tadi pertanyaannya apa? Lupa saya. Itu kalau yang baru lulus sekolah dia pengen diklat, tapi harus beli seragam dulu atau seperti apa nih? Apakah menjual HSS? Waduh, seragamnya? saya nggak jual. Kebetulan saya tidak punya bisnis konveksi. Wah, Pengennya sih punya, Ya. juga lah. Jadi gini, saya harus cerita dulu latar belakang datangnya siswa. iya. Itu bisa datang dari peserta umum. Betul. Umum itu maksud saya adalah mereka yang belum kerja sebagai satpam. Betul. Ada juga mereka yang sudah bekerja sebagai satpam Iya. tapi belum mempunyai KTA. Kalau yang datangnya dari satpam yang sudah punya KTA, otomatis mereka sudah punya seragam. Iya. Tetapi kalau yang datangnya dari umum, bagi mereka yang ingin berkarir sebagai satpam, biasanya mereka belum punya tuh seragam. Nah, kami menyediakan Bayar. baju seragam untuk dipinjamkan kepada mereka. Bayar dong, bayar 0 rupiah. Bayar lah, hanya 0 rupiah. Jadi jadi dikenakan beban. Enggak lah, buat fasilitas saja. Fasilitas. Tapi tetap pada saat penutupan nih balikin lagi. Kita cuci lagi nanti, masukin laundry. Nanti bulan depan ada angkatan berikutnya ya kita pinjamkan. Gitu. Kita buat Berarti nggak usah santai-santai. bingung ya. Iya. Yang mau ikut diklat satpam nggak punya seragam, silakan konsultasi. Datang. Kemana tadi Pak Dir itu? Tempatnya PT di mana Hardin. tadi? Wisma Taruna. Wisma Taruna. Besar, Rekor besar. nomor 64B Bandung. Nah, PT Hardin Satria Sriwijaya. Bukan. Bukan Palembang ya. terima kasih. Terima kasih sudah dipromokan. Ya, ini orang Palembang. Luar biasa ini podcast mempromosikan juga soalnya nih. Ya. Makasih. Sekarang giliran dong, Pak Dir komen-komen dong tentang kegiatan kita Ya, ini gimana nih? saya sebenarnya dari tadi ingin ada pertanyaan ini. Ini Satpam TV ya namanya ya. Satpam TV. Jujur aja Satpam TV itu udah sering saya dengar. Tetapi bertemu dengan makhluknya baru sekarang. Ternyata makhluknya gede-gede. Dua gemoy. Iya, itu dua Kita itu gemoy. dua gemoy. Ternyata memang Satpam bener gitu. Jadi bukan hanya nama Satpam TV karena kita juga seorang Satpam, Ya. betul. Jadi sama-sama merasakan lah, Bang. Ya. Oke, jadi cuma ini bertiga nih timnya atau masih banyak lagi kru yang lain? Kalau tim belakang ada. Terutama di atas kita itu ada satu orang lagi yang belum bisa kita sebutkan. Beliau adalah pembina kita. Ya. Nanti rekan-rekan tahu sendirilah siapa ya. Karena ini kita masih baru mulai. Insya Allah kegiatan kita ini memang positif. Tadinya kita mau mengedukasi tentang ya seputaran tentang satpam, gaji satpam, terus jam kerjanya satpam. Intinya ini tentang kesejahteraan satpam. Ya. Nah, makanya ini kita buka seluas-luasnya kepada semua satuan pengamanan ya. Tetap ikutin sosmed kita, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di IG gitu. Dan untuk sosial media semuanya itu namanya Satpam TV ID ya, teman-teman. Ada di Instagram, TikTok kita ada, kemudian YouTube juga kita baru muncul lagi nih setelah sekian lama vakum ya. Tapak dulu kemarin kita kan. Dan boleh request ya. Tim. Boleh request untuk selanjutnya narasumber yang akan kita datangkan, boleh dari pihak kepolisian, bisa juga itu nanti Pak Dir dari pimpinan BUJP-nya sendiri, Ya. dari Disnaker, Ya. karena kita akan bedah masalah kesatpaman. Termasuk juga anggota-anggota Satpam itu bisa diundang dong. Betul. Tentu dong, tentu. Tapi jangan bermasalah dulu. Iya. Tentu, Sebelum Pak. closingan nih Pak Dir, sebelum closingan nih Bang. Ya. Jadi kesimpulannya itu satu, untuk lama pelaksanaan itu diklat itu 2 minggu. Ya. Yang kemudian tenaga pengajarnya itu dari kepolisian. Betul. Terus apa lagi Bang yang tadi Bang? Yang tiga Bang? Ya, lama waktu diklat 14 Ya, hari. iya. Kemudian fasilitas yang didapat. Iya. artinya mau
selama 14 hari tersebut mereka menginap, Betul. makan, semua ada di sana sampai selesai di sana semua. Tapi gini nih, Pak Dir, ada beberapa temennya mungkin dari luar kota. Mereka ini suka nanya nih, apakah setelah diklat, satu, KTA dan ijazah bisa langsung didapat? Kedua, apakah bisa dibantu untuk disalurkan bekerja? Ya, tadinya saya pikir sudah mau closing nih ya. Belum. Sebenarnya kenapa kalau dengan closing itu kan saya senang gitu, ini pulang terus terima Jangan apa. dong. Jangan dong. Itu yang paling Susah penting pokoknya. sebenarnya gitu kan. Susah undang Pak Dirma, mumpung lagi ada di sini. Ini orang susah kita undang. Susah. Nanti closingnya setelah habis ini aja, Bang. Iya. Tapi emang itu dilema ya, orang mau ikut diklat, setelah diklat itu disalurkan bekerja atau tidak. Iya. Itu dilemanya seperti itu banyaknya. Ya, prinsipnya begini lah. Diklat 14 hari, setelah selesai terima ijazah. Gitu aja. Memang ada proses, sudah pasti ada proses dalam artian itu kan semua data-data siswa itu kan harus diupload, Pak. Tuh. Diupload ke satu sistem. Kalau di kami di Polda Jabar itu ada satu aplikasi namanya Simasda. Nah, jadi semua data siswa masuk ke sana. Jadi terdaftar itu semua siswa itu. Jadi nggak ada lagi tuh istilah satpam bodong karena ijazahnya palsu dan sebagainya, itu nggak ada, karena sekarang itu semua siswa memang tercatat di Polda, di kepolisian lah intinya, di Mabes Polri itu tercatat, karena semua kita upload data-datanya, lengkap semua datanya sampai ke email mereka itu kita upload semua. Jadi masa pelaksanaan 14 hari, ijazah juga berapa lama? Ya 14 hari selesainya, gitulah. Kalau misalnya pelaksanaannya ada program akselerasi, misalnya cukup seminggu bukan 14 hari, tetap ijazah harus keluarnya 14 hari. 2 minggu ya? 2 minggu kurang lebih. Dari mana 2 minggu? Dari sejak pembukaan. Dari sejak pembukaan. Oh, dari sejak pembukaan, bukan setelah mereka dilantik. Bukan, dari sejak pembukaan. Karena prosesnya sebenarnya tidak lama. Sekarang udah mulai canggih, Polda itu udah mulai canggih sih. Artinya kita upload, gitu, mereka ada proses verifikasi internal dan sebagainya, diperiksa semua data-datanya, keabsahannya sudah oke, langsung bisa di-print. Nggak lama. Satu lagi ya. Apa tuh? Ini 2 nggak apa-apa? satu saja. 3 ya. Satu. Ini lama closingnya nih nanti. Besar kalau ya. Ini setiap siswa kalau sekolah kan tidak lulus. Ya. Kalau untuk diklat satpam ada nggak lulus dan tidak lulusnya? Ya sama. Sama ya? Sama. Pernah terjadi. Pada prinsipnya saya nggak akan bilang pernah terjadi. Ada nggak yang tidak lulus, ada yang nggak lulus. Yang jebakan itu, Bang. Bukan apa-apa, kasihan juga nanti. Cuma ketekan ini. Pada prinsipnya kita menginginkan semua lulus dong. Oke. Dan mereka sudah melewati waktu yang cukup lama meninggalkan tempat pekerjaan mereka, otomatis harus lulus lah mereka. Jadi bagaimana? Apakah misalnya bisa tidak lulus? Bisa saja. Mereka yang meninggalkan diklat sebelum waktunya kabur nih tiba-tiba karena nggak tahan dengan situasi diklat, Iya. dengan pressure-nya, dengan tekanan-tekanan diklat. Walaupun sebenarnya nggak terlalu berat lah sebenarnya diklat itu. Tapi mereka udah kabur duluan. Bahkan misalnya tanpa izin, ya nggak akan keluar lah ijazahnya otomatis. Betul. Ini Pak Dir, ini serius nih, Bang. Ini sebelum closingan ini. Ya. Terserah mau serius mau Closing enggak. nih. Udah berapa kali saya dengar closing nih? Iya, coba. Ada giveaway nggak nih dari Pak Dir? Contoh gini nih, kan teman-teman nih udah nonton dari awal sampai akhir. Siapa tahu ada teman-teman yang baru mau masuk satpam nih Pak Dir. Boleh. Bisa like atau komen mungkin. Oke. Ada diskon nggak sih untuk diklat satpam itu? Gini aja sekarang. Ini sekarang tanggal hari apa nih? Ini hari Senin. Senin jam berapa sekarang? Jam 10. Anggap saja jam 10 malam. Oke. Malam ya? ceritanya? Malam. Malam jam 10 malam. Setelah ini nanti kalau bisa tolong dong disebutin Ya. nomor HP-nya saya, Boleh? nomor kontaknya saya. Ada 10 orang. Setelah ini saya tunggu sampai 24 jam aja. Oke. Artinya 24 jam itu jam 10 besok ya. Betul. Oke. Jam 10 besok. Kalau ada yang daftar masuk ke HP saya kasih diskon 50%. Oke. Itu aja. Ya. 50% tuh. 50% tuh. Jadi teman-teman Yang jelas nih. spesial. Udah, Ya, spesial. harga spesial bisa teman-teman dapat, diskon bisa teman-teman dapat. Kalau teman-teman like, terus komen aja di bawah. Apalagi yang dari umum ya Pak Dir ya. Ya, Tuh. lagian malu lah 5 tahun jadi satpam.
Kalah sama Tori. Kalah sama Torik 2 bulan udah haji. Pak Dir, ini Ya. udah hampir 1 jam lebih nih Pak Dir kita Oh, 1 jam? ngobrol. Sudah 1 jam kita ngobrol. Wish. Nah Pak Dir, Lumayan nggak keras. takutnya Pak Dir kan orang sibuk ya Bang. Ya. Kita kan satpam gitu. Jadi kita waktunya mungkin terbatasnya tuh cuma di siang aja. Nah Pak Dir, kita sebelum closingan nih Bang, Oke. atau mau closingan malah kita Ya. kan. Ya. Ada nggak pertanyaan untuk Pak Dir khusus 1 aja dari abang-abang atau dari temen kan tadi udah dibaca semua. Dari saya cukup mungkin. Mungkin saya akan nanya di balik layar. Wah, udah bisnis lagi. Habis lagi. Nah, Bukan. kalau gitu pertanyaan dari saya. Oke. Wah. Nah, ada uploadnya kan ini ya? Nggak sia-sia saya datang ke sini kalau gitu loh. Tenang, tenang. Pokoknya Pak Dir, kita ini ada salah satu bukan PWK aja yang bisa menghadirkan makanan Betul. enak, terus amplop yang tebal. Kantong aja. Ini ada kantong ajaib ini. Ya. Siap, siap, Ya, siap. terima kasih Pak Dir nih udah Terima berkenan kasih, Pak Dir. datang Ya, di baik. podcast kita. Ya. Mengedukasi teman-teman semua dari mulai satpam yang baru mau terjun ke dunia satpam sampai mungkin nanti belajar Pak Dir. Siap. Hasil edukasi Pak Dir tadi. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih. Paling itu aja paling kita ya Bang. Silakan closingan Saya Bang. minta ini aja Pak. Apa lagi Bang? Mungkin ini untuk semua satpam di wilayah Jawa Barat sendiri lah, ya, dari berbagai BUJP gitu kan, keinginannya semua satpam itu seperti apa? Keinginan ya? Ya, Ya, mereka. harapan untuk seluruh satpam nih, Keinginan mereka. Mereka ingin hidup layak. sampaikan. Mereka ingin punya jodoh yang soleh. Mereka pengen hidup tenang. Mereka ingin kaya di masa depan. Ya, pertanyaannya begitu deh saja begitu loh. Sejahtera mungkin. Begitu. Mereka pengen hidup Bang. gitu loh. Karena kan banyak, ya dalam artian tanda kutip lah untuk satpam sendiri. Gitu kan. Ya, enggak. Saya ngerti maksudnya arahnya sebenarnya. Jadi begini. Jadi enggak closing lagi ya ini ya. Sedikit aja Pak Dir. Ya, intinya kondisi satpam sekarang sudah alhamdulillah. Saya harus acungkan jempol lah untuk pembina dari satpam ini kan kepolisiannya. Mereka sudah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas satpamnya. Paling tidak kualitas dari segi kemampuan mereka, keterampilan mereka, pola pembinaan mereka. Nah, sekarang tinggal kita bersama-sama. Ini memang tugasnya bukan ringan, meningkatkan kualitas pendapatan mereka. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini paling tidak sudah bisa mengejar yang namanya UMK. Paling enggak UMR lah, itu sudah tenang. Bahkan ada beberapa perusahaan bahkan itu sudah lebih dari UMK atau UMR. Jadi sudah alhamdulillah. Dulu satpam yang tidak dipandang sebelah mata, apaan tuh gitu ya. Nah, sekarang ini terang ini. Nah, sekarang ini satpam sudah semakin bisa meningkatkan kualitas diri mereka. Ya. Semakin malam takutnya makin banyak pertanyaan. Ya. Kita nggak closing Oke. Closing aja Bang. Terima kasih buat Pak Direktur PT HSS ya. Jadi buat Satuan Pengamanan dimanapun berada ya, tetap jaga kesehatan, Betul. tetap kerja sesuai dengan tupoksiran, tugas pokok, fungsi dan peranan ya. Selalu libatkan Tuhan di dalam setiap kalian bertugas ya. Salam Turjawali menyala bangku. Sukses Satpam TV juga. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih. Sehat selalu Pak Dir. Ya, Sehat ya, selalu. ya. Sehat selalu. Oke, sukses ya. Amplopnya Sukses. nyusul, amplopnya Siap, nyusul, siap. kita ya. Langsung nomor ke sini aja langsung ya. Oke. Ya, Oke.